Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-47. Selamat pagi Mbak Bening. Jangan lupa sidang pertama gugatan cerai Mbak Bening hari Senin ya. 4 hari lagi. Mbak Bening sudah siapkan. Pak Arul, pengacara yang ditunjuk oleh Nek Ayang menelponku pagi ini. Iya Pak, saya sudah siap. Insya Allah saya tidak akan lupa. Terima kasih sudah mengingatkan saya Pak. Sahutku antusias. Ada waktu 4 hari lagi. Kalau Mbak Bening, kalau misalnya Mbak berubah pikiran, misalnya ingin mencabut gugatan masih boleh ya, Mbak. Pikirkan matang-matang sekali lagi. Tak ada yang perlu dipikirkan lagi. Tekad saya sudah sangat bulat. Tolong bantu ya, Pak. Tentu, kalau memang Mbak Bening sudah sangat yakin untuk berpisah, saya pastikan sidangnya akan berjalan lancar. Mbak Bening pasti akan menang. Apalagi tergugat sudah terbukti melakukan kejahatan terhadap putri kalian waktu itu. Bahkan hingga detik ini dia masih menjalani hukuman bersama istri sirinya. Kita pasti menang Mbak Bening. Masalahnya, saya ragu dengan hati Mbak. Sudah yakin benarkah untuk berpisah? Siapa tahu Mbak Bening masih cinta. Iya kan? Tidak ada cinta lagi Pak. Tidak ada lagi keraguan. Baik kalau begitu. Semangat Mbak Bening. Sampai jumpa hari Senin ya. Baik Pak, semangat. Aku menutup telepon. Lega luar biasa perasaanku sekarang. Satu demi satu tangga menuju kesuksesan telah kudaki. Aku telah sampai ke tangga yang berikutnya. Semoga tak ada rintangan lagi. Terima kasih ya Allah atas segala kemudahan ini. Mas Elang, aku akan segera bebas dari Mas Sigit. Lalu bagaimana dengan kamu, Mas? Aku lihat masalah perceraianmu sendiri enggak kelar-kelar. Begitu sulitkah kamu menceraikan Mbak Nirmala? Apa karena ayah Mbak Nirmala orang hebat juga? Bagaimana kalau kamu malah gagal menceraikan dia Mas? Masa udah sekian lama enggak tuntas-tuntas? Ning, Runi nelpon. Katanya ada yang mau dia omongkan. Dia enak bisa ngubungi telponmu. Kenapa? Mas Dayat menghampiriku sambil menyodorkan ponsel miliknya kepadaku. Dia baru saja selesai memarut kelapa. Ya, sejak Bu Ajeng memecatnya, dia kehilangan pekerjaan. Untuk sementara aku menampungnya, bekerja bantu-bantu di warungku. Anehnya dia malah tak pernah mencari pekerjaan lain. Kulihat dia makin betah saja di sini. Katanya tak perlu aku menggajinya. Tapi, melihat begitu rajinnya dia membantu semua pekerjaan di warung aku tak tega. Seminggu bekerja pertama aku serahkan sebuah amplop berisi beberapa lembar uang ratusan ribu. Dia menolak. Kemarin sore genap sebulan dia ikut aku. Kali ini aku marah saat dia menolak. Kalau tak mau menerima ini, lebih baik Mas Dayat jangan bantu-bantu lagi. Begitu aku tekankan. Terpaksa dia menerima. Bagaimana aku tak memberinya upah? Warung yang kami kelola bersama ini semakin laris saja. Aku tak bisa mengelolanya seorang diri. Mas Dayat yang sudah memiliki pengalaman juga saat bekerja di restoran Bu Ajeng sangat bisa aku andalkan. Iya Mas, barusan aku nerima telepon Pak Arul, pengacaraku. Ada apa Kak Runi nelpon aku? Tanyaku seraya menerima ponsel miliknya. Katanya penting banget. Langsung saja, itu masih terhubung. Ya, Kak Runi. Halo. Sapaku mendekatkan benda itu ke telingaku. Ning, aku bingung ini. Semua langganan makan restoran Bu Ajeng pada komplain. Mereka ingin berhenti berlangganan mulai besok. Bagaimana aku ngomongnya ya sama Bu Ajeng? Aduh Kak Runi dengan suara yak terdengar sangat panik. Berhenti berlangganan mulai besok. Iya Ning, hari ini kan akhir bulan. Mereka pada laporan ke aku, bahwa besok mereka jangan dikirimin makan siang lagi. Ada 7 perkantoran yang udah lapor. Aku bingung gimana nanti cara ngomongnya sama Bu Ajeng Ning. Piye? Coba. 7 perkantoran. Astaga. Itu sudah hampir semua dong, Kak.
Iya. Semua perkantoran yang berlangganan makan siang ada 11 toh. Tinggal 4 iki yang belum datang ngasih laporan. Istilahnya konfirmasi toh. Aku khawatir Bu Ajeng malah nyalahin aku. Ning. Masalahnya apa? Kenapa mereka pada menghentikan untuk berlangganan? Kak Runi enggak nanya. Nanya. Mereka jawabnya karyawan mereka udah pada bawa bontot makan siang sendiri-sendiri dari rumah. Begitu Ning. Wah, masa iya kompakan semua? 7 perkantoran lo. Apa ada peraturan baru karyawan wajib bawa jatah makan siang masing-masing dari rumah? Mbuh, aku orang mudeng. Tapi, aku yakin itu pasti karena mereka sering kecewa, Ning. Bu Ajeng sering mangkir datang ke restoran. Dia nyerahkan sepenuhnya aku yang masak. Aku yang ngeracik bumbu. Aku terpaksakan, Ning. Aku udah berusaha niru takaran racikan bumbu yang kamu buat dulu. Aku ikutin semua. Tapi, tetap saja rasanya beda. Ndak seenak masakanmu. Aku udah usaha lo, Ning. Bu Ajeng sih, udah tahu aku enggak mahir. Rasanya pasti beda. Tapi maksa juga. Dia sering, embulah. Sejak bermasalah sama kowe, dia sering kayak orang gak waras gitu. Marah-marah enggak jelas gitu. Aku enggak maksud membuat Bu Ajeng seperti itu Kak. Aku minta maaf. Kowe enggak salah Ning. Masalahnya sekarang aku takut. Ning. Kakak takut apa? Bu Ajeng pasti akan tambah stres karena kehilangan pelanggan. Dia pasti nyalahin aku yang gak becus masak. Aku takut. Ning. Kakak tidak usah takut. Kakak kan enggak salah. Kakak udah berusaha toh. Doakan aku ya, Ning. Iya Kak. Kakak tenang saja ya. Semoga Bu Ajeng bisa menerima kenyataan itu. Semoga restoran kalian mendapat pelanggan baru lagi. Iya Ning. Terima kasih. Tapi Ning. Apa? Sebenarnya Bu Ajeng sudah mendapat laporan dan dia sedang menyelidiki itu. Tinggal membuktikan saja. Katanya gitu. Laporan apa? Menyelidiki apa? Katanya ada pengkhianat yang sedang mencoba menjatuhkan restorannya. Ada satu restoran baru yang sering promosi di kantor. Kantor itu, dengan tujuan ingin merebut pelanggannya. Kata Bu Ajeng dia curiga kalau ada mantan pekerja di restorannya yang berkhianat. Bila benar pelanggannya menghentikan kerjasama dan berpindah ke tempat pengkhianat itu, maka dia akan membuat perhitungan. Dia bahkan rela menghabiskan uangnya untuk menuntut pengkhianat itu ke pengadilan. Katanya gitu Ning. Itu sebab aku nelpon kowe. Aku enggak paham Kak. Maksudnya gimana? Bu Ajeng itu orang kaya, Ning. Uangnya banyak. Dia juga punya kenalan orang hebat. Kita endak usahlah cari masalah dengan dia. Jadi, kalau bekas pelanggannya itu nanti mau pindah ke rumah makanmu, tolak aja ya, Ning. Jangan cari masalah pokoknya dengan Bu Ajeng. Loh, mana mungkin mereka pindah ke aku Kak? Rumah makanku ini enggak dikenal orang. Jangan ngawur. Kakak cuma mengingatkan kowe, Ning. Pokoknya kalau ada orang kantoran yang minta berlangganan makan siang untuk para pegawainya kowe tolak yo. Wes Ning, itu Bu Ajeng datang. Mukanya merah padam iku. Tak patene telpone yo. Telepon terputus. Aku terpana. Aku bingung dengan kalimat terakhirnya. Kutoleh kepada Mas Dayat. Pria itu memalingkan muka. Kutangkap ada sesuatu dari bahasa tubuhnya. Sikapnya mencurigakan. Sebuah mobil memasuki halaman. Sepertinya pelanggan baru. Aku harus bersiap melayaninya. Nanti saja memikirkan masalah Kak Runi tadi. Dan juga sikap mencurigakan Mas Dayat barusan. Begitu pikirku. Hei, Mas Dayat, ini rupanya rumah makan yang Mas maksud itu. Teriak salah seorang begitu turun dari mobil dan berjalan masuk ke rumah makanku. Mas Dayat langsung memburu. Mari Pak. Wah akhirnya Bapak datang juga. Masuk-masuk. Sambut pria itu dengan ramahnya. Aku terpana. Kok bisa mereka mengenal Mas Dayat? Kedua pria berdasi itu juga terlihat cukup akrab dengannya. Siapa sebenarnya mereka? Ning. Bapak-bapak ini dari perwakilan kantor PT Genteng Agung yang di Jalan Sisingamangara. Mereka ingin memesan menu makan siang sebanyak 200 kotak setiap hari kerja. Kita sanggup toh Ning. Mas Dayat menjelaskan.
Mas Dayat menjelaskan padaku. 200 kotak setiap hari kerja. Ulangku kaget. Iya Ning, kita pasti bisa kok. Kita terima ya. Mereka sudah mencicipi menu makanan dari warung ini. Dan katanya pas dengan lidah para pegawai mereka. Loh, kapan mereka mencicipi makanan di warung ini? Wes, itu endak penting. Kita terima Wes. Siap Pak, kami terima. Mulai besok kami akan antar. Saya sendiri yang akan mengantarnya. Tak menunggu jawabanku, Mas Dayat sudah memutuskan. Aku hanya bisa melongo. Belum pulang tamu itu. Telepon Mas Dayat berdering lagi. Iya Pak, siap. Mulai besok, kan? 120 kotak setiap hari kerja ya. Baik Pak. Siap-siap. Jawabnya melalui teleponnya. Mas Dayat kenapa? Ada total 7 kerja sama orderan makan siang yang sudah dia sepakati. Pukul 4 sore. Warung baru mulai sepi. Aku terduduk lemas di kursiku. Mas Dayat menunduk di hadapanku. Jadi ini yang dibilang Kak Runi tadi. Kataku memulai interogasiku. Dia makin menunduk. Jadi Mas Dayat orangnya yang dicurigai oleh Bu Ajeng itu. Apa yang Mas lakukan? Tanyaku meninggikan volume suara. Aku benar-benar tak habis pikir. Bagaimana bisa langganan Bu Ajeng berpindah ke warungku? Mereka semua terlihat akrab dengan Mas Dayat. Dan tanpa menunggu jawabanku, Mas Dayat terima semua pesanan itu. Jawab lo Mas. Jangan diem aja. Cecarku. Mereka itu semua langganan kuning. Bukan langganan Bu Ajeng. Sahutnya mengagetkanku. Langganan Mas Dayat gimana maksudnya? Jelas-jelas restoran Bu Ajeng yang menyediakan makan siang buat mereka selama ini. Kenapa Mas Dayat serobot? Aku tidak serobot, Ning. Mereka yang menghubungiku. Asal kamu tahu, awalnya aku yang promosi ke kantor-kantor itu. Kubawakan sampel menu masakan di restoran Bu Ajeng. Mereka setuju. Terjalinlah kerjasama itu. Aku yang mengantar makan siang mereka setiap hari. Tapi, sejak Bu Ajeng memecatku, aku berhenti toh mengantar mereka makan siang. Ada supir baru yang ditunjuk oleh Bu Ajeng menggantikanku. Nah dia yang neruskan toh. Tapi, tiba-tiba mereka nelpon aku, protes ke aku. Katanya kenapa rasanya tak lagi seenak dulu. Mereka komplain ke aku. Lah, aku mau bilang apa? Aku jelaskan yang sejujurnya. Kusuruh mereka komplainnya ke restoran Bu Ajeng. Mereka marah. Minta aku tanggung jawab. Kata mereka, taunya berbisnis dengan aku, bukan dengan Bu Ajeng. Aku disuruh mengembalikan rasa makanan yang awal dulu aku promosikan. Terpaksa aku ngasih sampel masakan kamu. Mereka terima. Ya sudah, ini yang terjadi. Apa aku salah? Tidak, seseorang menjawab dengan tegas. Serempak kami menoleh ke arah pintu. Entah sejak kapan Mas Lang sudah berdiri di situ. Kamu tidak salah. Yang kamu lakukan itu sudah sangat benar. Lanjutnya lagi sambil berjalan pelan ke arah kami. Tongkat yang dia gunakan untuk menyangga tubuhnya tinggal satu. Karena kaki kirinya sudah bisa digunakan untuk berjalan. Tinggal tungkai kaki kanan saja yang belum bisa berfungsi dengan normal. Jangan bela Mas Dayat Mas. Mas Elang belum paham apa masalahnya. Sergahku membantunya untuk duduk. Aku sudah paham. Sahutnya begitu yakin. Restoran Ibu Mas Elang kehilangan banyak pelanggan. Banyak yang menghentikan kerja sama orderan makan siang. Dan parahnya lagi, mereka malah pindah ke sini Mas. Masalahnya di mana Bening? Mereka pembeli. Bebaskan. Mereka mau makan di mana? Tidak ada paksaan. Mesti makan di restoran Ibu. Toh kontrak bulanan mereka sudah habis. Kecuali mereka menghentikan kerja sama di pertengahan bulan. Terus, masalahnya di mana? Masalahnya, mereka itu langganan Bu Ajeng. Ibu kamu Mas. Jangan pikirkan itu. Sebaiknya kamu siap-siap saja. Belanja bahan-bahan masakanmu. Karena besok mulai harus mengirim makanan ke pelanggan-pelanggan barumu. Oke. Bagaimana dengan ancaman Bu Ajeng? Katanya dia akan menuntut warung makanku ini kalau pelanggannya pada pindah ke sini. Tidak ada dasarnya ibu menuntut warungmu, Ning. Jangan ngawur. Bu Ajeng itu ibu kamu loh Mas. Kok, Mas Lang enggak belain sih? Ning,
Sudah saatnya ibu sadar akan kekeliruannya selama ini. Biar saja ini menjadi pelajaran buat dia. Toh pelanggannya enggak kemana-mana. Cuma pindah dari restoran ibu ke warung kamu. Ibu dan kamu kan sama. Yang satu ibuku. Yang satu lagi calon istriku. Apa bedanya bagiku? Bukankah keuntungan dari restoran ibu akan buat kamu juga? Maksudku. Keuntungan yang diperoleh ibu di restorannya akan buat kamu juga. Buat modal melamar kamu. Paham? Mas. Kenapa? Kamu enggak mau? Bukan gitu. Ini masalah serius loh mas. Restoran ibu bisa bangkrut kalau begini. Enggak apa-apa. Paling warung ini aku pindahin ke restoran ibu. Biar ibu pensiun saja. Lagian dia udah waktunya pensiun nih. Biar dia istirahat saja di rumah. Sebuah sepeda motor berhenti di depan warung. Sepertinya itu ojek. Runi, Mas Dayat berseru. Kami ikut menoleh ke ambang pintu. Ning, Bu Ajeng pecat aku. Piye iki? Aku orang duwe kerjaan lagi. Aku pulang kampung ning. Teriaknya sambil berjalan masuk. Kami semua dipecat. Katanya restoran mau dia tutup. Bu Ajeng lalu telpon pengacara. Mau buat laporan nuntut warungmu iki. Piye cak? Mas, liriku menoleh kepada Mas Lang. Pria itu malah tersenyum. Kak Runi, telepon semua karyawan ibu yang dipecatinya tadi. Suruh semua ke sini. Kalian enggak dipecat. Cuma pindah tempat kerja saja. Mulai hari ini, kalian kerja di sini. Paham? Perintahnya dengan begitu santai. Seolah semua baik-baik saja. Baik, Mas Lang. Terima kasih banyak. Terima kasih Ning. Kami diterima kerja di sini. Sahut Kak Runi kembali bersemangat. Ya, kalian langsung atur semua ya. Aku sama Bening mau keluar sebentar. Ayo, Ning. Mas Lang bangkit. Kemana mas? Ini, masalah ini gimana? Tidak ada masalah, Bening. Ucapnya lalu berjalan dengan tongkat menuju mobilnya. Aku mengikuti dengan perasaan masih tak karuan. Kita mau kemana mas? Tanyaku begitu mobilnya mulai berjalan. Tadi ada perempuan datang ke rumah mau ngelabrak Mbak Nuri. Dia curiga kalau suaminya ada hubungan dengan Mbak Nuri. Aku bantahlah. Enggak mungkin Mbak Nuri seperti itu. Iya kan? Mbak Nuri sudah pulang kok. Ke Tawangsari. Dia enggak di sini lagi. Ada-ada saja. Tapi, perempuan itu tetap maksa. Katanya sore ini Mbak Nuri lagi check-in di sebuah hotel bersama suaminya. Dia ngajak aku untuk menggerebek. Aku iyakan sajalah. Sekalian mau buktiin kalau Mbak Nuri buka perempuan serendah itu. Iya kan? Mbak Ambar, gumamku tak terdengar. Bersambung.